Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, apa kabar hari ini? How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I hope we are all in a good condition. Tetap semangat ya tentunya. Nah, bertemu lagi dengan Miss Nita. Di video kali ini, Miss Nita kembali mengajak kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks naratif, lalu teks deskriptif ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang teks report ya, khususnya ini untuk kelas 9 SMP ya, kelas 9 ya. Ini materi kalian tentang report text ya. Walaupun di SMA juga ada tentang report text yang lebih panjang lagi tentunya ketika kalian berada di SMA nantinya. Nah, apa sih teks report itu? Sebenarnya teks report itu sama dengan teks deskriptif ya. Bedanya kalau misalnya teks deskriptif itu dia menjelaskan atau describe about somethingnya itu in details ya, lalu spesifik. Nah, kalau di teks report ini juga sama, to describe about something tapi in general ya. Jadi dia mendeskripsikan tentang sesuatu secara umum, secara garis besarnya. So, report text is a text that describe about something in general. Jadi dia menggambarkan tentang sesuatu secara umum. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya tadi untuk mendeskripsikan benda-benda, bisa tentang hewan, bisa tentang tumbuhan, bisa tentang suatu tempat ya, tapi secara general, secara umum. Nah, terus kalau teks itu tentunya ada strukturnya, sama setiap teks itu ada struktur daripada teksnya. Teks report itu juga memiliki struktur teksnya. Yang pertama kita sebut sebagai general classification, yang kedua kita sebut sebagai description. Nah, di general classification itu kita mulai menyebutkan gambaran-gambaran umum ya tentang sesuatu yang akan kita jelaskan. Bisa tentang animal, hewan, bisa tentang public place, tempat umum, atau plant, tanaman, dan lain sebagainya. Jadi kita menggambarkannya atau mengklasifikasikannya secara umum dulu. Lalu berikutnya masuk ke description-nya. Nah, di description ini kita mulai menyebutkan ciri-ciri daripada sesuatu tersebut atau menyebutkan spesifik karakteristiknya. Misalnya kalau kita membahas tentang hewan, kita sebutkan misalnya bagian-bagian tubuh hewannya, lalu di mana tempat tinggalnya, apa makanannya ya, lalu dianya kebiasaan hewannya apa. Nah, itu masuknya ke description. Jadi struktur teks dari teks report itu yang pertama ada general classification, kita memberikan gambaran secara umum. Lalu yang kedua ada description-nya, kita menyebutkan karakteristik daripada apa yang akan kita jelaskan. Nah, contohnya, misalnya Miss Nita ambil contoh tentang panda misalnya ya. Nah, panda ini karena kita akan membahas tentang teks report berarti gambaran secara umum ya. Nah, beda dengan teks deskriptif itu, kalau kita berbicara tentang panda berarti misalnya panda yang ada di kebun binatang, misalnya di Ragunan misalnya, atau misalnya di taman safari. Nah, itu dia masuknya ke teks deskriptif. Tapi ketika kita membahas pandanya secara umum, itu masuknya ke teks report ya. Paham ya perbedaan dari teks report dan teks deskriptif? Jadi kalau misalnya teks report itu dia menjelaskan secara umum, tapi kalau teks deskriptif dia menjelaskannya lebih spesifik kepada bendanya itu apa gitu. Nah, misalnya kita berbicara tentang panda ya. Kita paragraf yang pertama itu kita sebut sebagai general classification atau klasifikasi umumnya. Kita sebutkan how is panda like, seperti apa panda misalnya. Panda is atau pandas are mammal. Jadi secara garis umum, umumnya panda itu adalah hewan mamalia. Nah, itu kita sebut sebagai general classification. Panda is a mammal ya.
Lalu masuk ke description-nya. Description-nya kita mulai menjelaskan nih part of the body, jadi of the pandanya. Kita sebutkan bagian tubuh pandanya, misalnya quality-nya seperti apa panda. Jadi pandas is look like a bear. Panda itu seperti bear, beruang. Ya, but they are typical, tapi mereka mempunyai ciri khas. Jadi siapa? They have dominant colors. Dia mempunyai warna yang dominan yaitu black and white. Nah, jadi itu gambaran atau qualities dari pandanya. Dia mempunyai tubuh yang dominan warnanya yaitu black and white, hitam dan putih. Lalu kita masuk ke habitatnya atau di mana tempat tinggalnya. Nah, biasanya misalnya pandas ya live in South China misalnya. Jadi dia tinggalnya di Cina ya. And then it is also found in Myanmar and Vietnam. Tapi juga terdapat di Myanmar dan Vietnam. Itu tempat tinggal pandanya. Dan kalau kita tambahkan lagi, makanannya apa? Misalnya, dia makannya apa panda? Panda eats bamboo misalnya, bamboo leaves. Dia makannya daun bambu ya. And then berikutnya pandas ya is a cute. Dia panda ini juga lucu. However, it is a wild animal. Tapi ini juga termasuk ke dalam hewan yang wild, liar. Nah, itu adalah contoh daripada text report karena kita menggambarkan pandanya secara umum atau secara garis besarnya. Oke. Begitu aja penjelasan Miss Nita mengenai text report. Mudah-mudahan kalian bisa lebih banyak membaca lagi tentang text report. Dan mudah-mudahan nanti bisa menggali informasi-informasi yang ada dalam text report tersebut. Oke, thank you so much for watching. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.